Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa pola makan yang baik dan benar bila tidak dipenuhi oleh ibu dalam pola pengasuhan kepada bayi ataupun anaknya, maka pada jangka lama akan mempengaruhi dan merubah struktur saluran cerna yang akhirnya akan memberikan gejala penyakit saluran cerna. Selain hal itu, ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi struktur maupun fungsi saluran cerna. Di antaranya adalah bila tadi saya sebutkan makanan yang diberikan pada bayi maupun anak bukan makanan yang alami, melainkan makanan yang mengandung bahan-bahan pengawet. Dan tentunya bahan-bahan pengawet yang dibuat untuk mengawetkan makanan kadangkala bersifat alergen dan tanpa kita ketahui mungkin mengandung bahan yang toksik juga terhadap kondisi saluran cerna bayi maupun anak. Dan hal lain yang juga mempengaruhi struktur saluran cerna seperti halnya sekarang kita sedang musim hujan. Banyak sekali komponen bakteri atau infeksi yang dapat mengakibatkan penyakit saluran cerna. Dan tentunya kalau hal ini tidak dicermati oleh ibu, yaitu bila pola buang air besar tidak dicermati, mana yang normal, mana yang sebenarnya tidak normal, maka kehilangan protein melalui saluran cerna yang bermanifestasi sebagai buang air besar dengan pola yang lebih cair atau seperti bubur dalam jangka waktu lama, hal ini akan membuat tumbuh bayi akan terganggu yang kita sebut dengan gizi kurang, mungkin gizi kurang dengan gagal tumbuh, dan tentunya kalau ini berlangsung selama tidak diperbaiki atau tidak dibawa ke pusat kesehatan, maka akan terjadi pendek dan gizi buruk. Jika bayi atau anak Anda mengalami gangguan saluran cerna, apakah itu muntah berulang yang tidak hilang dengan bertambahnya usia? Karena pada 6 bulan pertama kehidupan, gumoh atau sesekali muntah masih merupakan sesuatu yang normal terkait perkembangan bayi, sejalan dengan matangnya saluran cerna. Sudah diteliti bahwa pada usia 6 bulan 50% dari bayi Indonesia akan mengalami perbaikan dari muntahnya. Akan tetapi separuh dari yang mengalami muntah ini pada saat usia 1 tahun diharapkan sekitar 95% akan stop muntahnya. Dan yang harus diperhatikan oleh ibu adalah perhatikan kurva tumbuh. Apakah bayi atau anak ibu memiliki kurva tumbuh yang sesuai dengan gambar yang tertera pada KMS, Kartu Menuju Sehat, ataupun buku balita, ya, di mana di situ biasanya lebih lengkap. Kurva yang kita pakai atau kita anut sekarang pada 5 tahun pertama kehidupan adalah berdasarkan WHO. Dan tentu saja kalau ibu-ibu lihat dari buku balita tersebut, kurva tersebut itu mencakup kurva berat badan, tinggi badan, termasuk lingkar kepala. Konsekuensi gangguan saluran cerna yang kronik akan menyebabkan gangguan pada 3 hal utama ini. Ya, tentunya gangguan pada berat badan dan tinggi badan akan berkonsekuensi di kemudian hari menjadi anak yang gizi kurang gagal tumbuh, bahkan gizi buruk, ataupun perawakan pendek. Tentunya hal ini tidak menguntungkan bagi suatu bangsa karena pada anak-anak yang mengalami gangguan nutrisi tersebut, maka akan mengalami gangguan kognitif atau berpikir dan tentunya perkembangannya pun akan terlambat, berefek pada IQ, EQ seperti itu. Dan tentunya hal ini yang harus ibu-ibu deteksi dini bila memantau pertumbuhan anak dengan melihat kurva tumbuh yang tadi saya sebutkan bisa dilihat di Kartu Menuju Sehat
maupun di buku balita.